Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang labu siam. Labu siam, Jepang atau Velopsychium edule, bahasa Inggris chayote adalah tumbuhan suku labu-labuan Cucurbitaceae yang dapat dimakan buah dan pucuk mudanya. Tumbuhan ini merambat di tanah atau agak memanjat dan biasa dibudidayakan di pekarangan dan di dekat kolam. Buah menggantung dari tangkai, daunnya berbentuk mirip segitiga dan permukaannya berbulu. Tumbuhan ini dibudidayakan secara luas di mayoritas daerah tropis di seluruh dunia. Buahnya merupakan sayuran penting di masakan Meksiko dan negara-negara lain di Amerika Latin. Kosta Rika adalah pengekspor utama di dunia. Di Indonesia, labu siam merupakan sayuran sekunder namun hampir selalu dapat dijumpai di pasar. Buahnya biasa direbus sebentar untuk menghilangkan getahnya lalu dimakan bersama sambal terasi sebagai lalap atau menjadi campuran sayur bening. Pucuk yang masih muda dapat dimakan, biasanya dibuat cah, di sayur seperti sayur bobor. Walaupun tumbuhan ini berasal dan pertama kali dibudidayakan di daerah yang sekarang termasuk Meksiko Selatan dan Honduras, orang Indonesia mengenalnya sebagai labu siam karena didatangkan dari Thailand siam saat itu oleh orang Belanda. Labu siam memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, selain itu, labu siam juga dikenal kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk tubuh. Mencegah dan mengatasi anemia. Labu siam mengandung zat besi yang dapat membantu mengatasi anemia atau kekurangan sel darah merah. Menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium dalam labu siam dapat membantu mengontrol tekanan darah. Menjaga kesehatan jantung. Labu siam dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan jantung secara keseluruhan. Mengontrol kadar gula darah. Kandungan serat dalam labu siam dapat membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga baik untuk penderita diabetes. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Serat dalam labu siam membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Membantu menurunkan berat badan. Labu siam rendah kalori dan kaya serat, sehingga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu program penurunan berat badan. Mencegah penyakit jantung. Kandungan antioksidan dalam labu siam dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel dan mencegah penyakit jantung. Mendukung kesehatan kehamilan. Labu siam kaya akan folat, nutrisi penting untuk pembentukan sel dan DNA pada janin. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam labu siam dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Merawat kesehatan kulit. Antioksidan dalam labu siam dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini. Mencegah kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam labu siam dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker. Menjaga kesehatan hati. Labu siam memiliki potensi untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit hati. Dengan berbagai manfaat tersebut, labu siam dapat menjadi pilihan makanan sehat yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Musim kemarau menjadi momok menakutkan bagi para petani untuk melakukan perawatan tanaman sayuran sehingga harus mencari solusi tanaman yang tidak banyak menyerap air seperti labu siam. Bahkan tanaman labu siam ini masih bertahan melawan kelebihan air di musim hujan. Namun, para petani labu siam tentu harus memiliki ilmu sehingga benar dalam membudidaya labu siam. Selain hama, tanaman labu siam juga rentan terhadap penyakit. Hama dan penyakit pada tanaman labu siam. Hama, ulat gerayak. Ulat ini memakan daun dan buah labu siam, menyebabkan lubang-lubang kecil pada permukaan tanaman. Kutu daun. Kutu daun menghisap cairan pada daun, menyebabkan daun keriting, mengering, dan bahkan mati. Penggerek batang labu siam. Ngengat penggerek batang labu akan meletakkan telur di batang, dan larva yang menetas akan memakan batang dari dalam, menyebabkan tanaman layu dan mati. Penyakit. Embun tepung. Muncul lapisan putih seperti tepung pada daun dan batang muda. Antraknosa. Ditandai dengan bercak-bercak pada daun, terutama di sekitar tulang daun. Busuk daun. Menyebabkan daun membusuk dan layu. Layu bakteri. Menyebabkan tanaman layu secara tiba-tiba. Cara pengendalian. Pembersihan lahan. Menjaga kebersihan lahan dari sisa-sisa tanaman dan gulma dapat membantu mengurangi risiko serangan hama dan penyakit. Pengendalian hama alami. Penggunaan sabun cuci yang dilarutkan dalam air, minyak neem, atau larutan bawang putih dapat membantu mengusir hama secara alami. Pestisida. Jika serangan hama berat, penggunaan pestisida yang sesuai dosis dapat menjadi solusi. Namun, selalu perhatikan dosis dan cara penggunaan yang tepat. Pengendalian penyakit. Memastikan drainase yang baik, menghindari genangan air, dan menggunakan bibit berkualitas dapat membantu mencegah penyakit. Penggunaan perangkap. Perangkap lalat buah dapat membantu mengendalikan populasi hama lalat buah. Rotasi tanaman. Melakukan rotasi tanaman dapat membantu mengurangi risiko serangan hama dan penyakit tertentu.
Pemupukan. Pemupukan yang tepat, terutama dengan pupuk kaya kalsium dan kalium, dapat membantu tanaman lebih kuat dan tahan terhadap hama dan penyakit. Pencegahan virus. Jika tanaman terserang virus, segera cabut dan musnahkan untuk mencegah penyebaran. Tanaman labu siam biasanya mulai berbuah dan bisa dipanen pertama kali saat berusia 3-5 bulan setelah tanam. Setelah panen pertama, panen berikutnya bisa dilakukan setiap minggu. Tanaman labu siam bisa produktif selama 3-4 tahun, setelah itu perlu dilakukan peremajaan. Mulai berbunga, 3-5 bulan setelah tanam. Panen pertama, 3-5 bulan setelah tanam. Panen berikutnya, setiap minggu setelah panen pertama. Masa produktif, 3-4 tahun. Peremajaan. Setelah masa produktif, perlu dilakukan peremajaan dengan menanam bibit baru. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.